Ya, kali ini kita akan mencoba untuk latihan soal tentang pusat massa ya. Jadi misalkan pertama ada garis Y sama dengan X plus 6 dan di bawahnya ada garis Y sama dengan X kuadrat. Kita ingin mencari pusat massa di daerah yang diarsir sini, di daerah kuning ini kan. Sebelum kita mencari pusat massa, kita perlu untuk mencari luasnya. Jadi kita potong ini yang memiliki lebar dx dan ketinggian atasnya adalah Y2 dan jarak dari horizontal di bawahnya adalah Y1, sehingga ketinggian dari balok ini dia tidak lain adalah Y2 min Y1 gitu kan. Luasnya dia adalah tinggi dari persegi panjang nih Y2 min Y1 dikalikan dengan lebarnya dx, sehingga luasnya kita jumlahkan dari 0 sampai 3 di sini. Kita dapatkan hasil integralnya, kita masukkan batasnya, kita memiliki bentuk seperti ini dan luasnya adalah 13,5 gitu. Nah, sehingga mencari titik beratnya, kita memiliki rumus titik berat untuk X dan kita dapatkan untuk Y juga. Nah, ini dia tidak lain, dia adalah luasnya yang udah kita hitung tadi kan. Ini kita masukkan ini, komponen ini ke sini. Dan kita dapatkan hasil integralnya, kita masukkan batasnya, kita akan mendapatkan lokasi titik berat di sumbu X nya seperti ini gitu. Jadi dia sekitar di 1, lah di sinilah mungkin ya. Begitu pula untuk Y nya, ini dia tidak lain, dia adalah luasnya. Hasil integralnya seperti ini, kita masukkan batasnya, kita dapatkan seperti ini sekitar 4, itu jadi di sini. Jadi titiknya ini dia Y barnya dia adalah 68/15 dan ini X barnya dia adalah 15,75 dibagi dengan 13,5 gitu. Nah, sekarang kita mencari volume jika diputar terhadap sumbu X itu. Kita bisa gunakan dalil Goldin, yaitu dia adalah pusat massa yang diputar dikalikan dengan luasannya gitu kan. Kita masukkan luasannya tadi, kita dapatkan 13,5 dan pusat massanya yang merupakan jari-jarinya ini adalah Y bar gitu kan. Kita dapatkan volumenya. Sekarang kalau diputar terhadap sumbu Y, nah kalau diputar terhadap sumbu Y, jadi kita X barnya ini, X bar kita putar ke sana dikalikan dengan luasnya ini gitu kan. Dari dalil Goldin kita masukkan luasnya 13,5 dan X barnya 15,75 per 13,5, hingga kita dapatkan volumenya. Nah, sekarang kalau diputar terhadap garis Y sama dengan minus X gitu. Ini Y sama dengan minus X gitu. Dan ini kita dapatkan bentuk X plus Y sama dengan 0. Dengan dalil Goldin dia adalah 2pi LR, di mana R itu dia jarak dari pusat massanya gitu kan. Nah, untuk mencari R, kita bisa gunakan R itu dia adalah A X bar ditambah Y, B Y bar ditambah dengan C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat gitu kan. A itu miliknya X ini, B nya miliknya Y, dan misalkan ada konstanta di sini dia C gitu kan. Berarti A nya di sini 1, B nya di sini 1, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dia adalah 2. Kita memiliki bentuk seperti ini. Kita masukkan sehingga kita dapatkan volumenya ketika dia diputar terhadap Y sama dengan minus X gitu. Nah, selanjutnya apakah benar tadi hasil perhitungan kita? Misalkan kita coba dengan metode piringan di sini. Volumenya seperti yang di volume piringan, kita dapatkan volumenya, kita integralkan dari 0 sampai 3 di sini kan. Kita masukkan batasnya, kita dapatkan 122,4 pi. Nah, ini hasil yang sama seperti yang tadi kan. Nah, begitu pula kalau diputar terhadap sumbu Y, kita dapatkan volume dari cincin. Nah, volume fotonya kita integralkan dari 0 sampai 3.
Kita dapatkan hasil integralnya, kita masukkan batasnya, kita memiliki hasil seperti ini. Nah, sekarang di soal 3A di buku matematika 24.6 itu kan. Dia ada segitiga sama sisi sini 4, di sini juga 4. Jadi untuk mencari titik beratnya, kita perlu mencari luasnya kan. Dan untuk mencari luasnya kita perlu mencari persamaan garis sisi-sisinya gitu. Kita bagi dua, pertama-tama kita mencari tingginya dulu. Kita bisa pakai Pythagoras, kita dapatkan tingginya adalah 2 akar 3. Nah, sekarang kita mencari persamaan garis yang ini, yang di darah 1. Nah, kita bisa gunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, di mana Y1 ini adalah 2 akar 2, ini Y2, Y1-nya dia adalah 0, X2-nya adalah 2, X1-nya dia adalah 0. Kita dapatkan persamaan garis. Begitu pula di daerah 2. Dengan cara yang sama, kita dapatkan persamaan garisnya. Itu. Ini X ini ya. Nah, sekarang kita mencari luasnya. Luas di daerah 1 kita potong. Jadi dia tingginya adalah Y1 dengan lebar dx. Tinggal luas totalnya kita integralkan dari 0 sampai 2 di sini kan. Kita dapatkan luasnya dia adalah 2 akar 3. Begitu pula di daerah 2. Tingginya dia adalah Y2 dan lebarnya dia adalah dx. Kita masukkan dan kita integralkan dari 2 sampai 4 di sini. Kita dapatkan hasil integralnya dan kita dapatkan luasnya dia adalah 2 akar 3 juga gitu. Jadi luas totalnya dia adalah 4 akar 3. Nah, selanjutnya untuk mencari titik berat. Jadi titik berat terhadap sumbu X dia adalah integral dari 0 sampai X y dx dibagi dengan ini, dia tidak lain adalah luasnya gitu kan. Nah, masalahnya dari 0 sampai 4 ini ada 2y. Ada 2 gitu. Ini sama ini. Caranya gimana? Yang perlu kita lakukan yaitu memotongnya gitu kan. Jadi kita memotong dari 0 sampai 2 di daerah Y1 dan memotong dari 2 sampai 4 di daerah Y2. Nah, ini dia adalah luas totalnya. Kita dapatkan hasil integralnya. Kita dapatkan X bar-nya dia adalah 2. Jadi pusat masanya di 2 di sini. Nah, begitu pula di sumbu Y. Dengan cara yang seperti ini, kita bagi 2 Y di Y1 dan Y2. Kita dapatkan seperti ini, dan integralnya dia adalah seperti ini. Kita masukkan batasnya dan kita dapatkan Y bar-nya adalah 2 per 3 akar 3. Berarti di sini Y bar, di sini X bar gitu kan. Jadi di sini sepertiganya. Nah, kalau diputar terhadap sumbu X, kita bisa pakai Darrell Goldin kan. Ketika dia diputar terhadap sumbu X, dia ini Y bar, luas totalnya kan. Jadi kita dapatkan volumenya 16pi. Sekarang dicoba diputar terhadap salah satu sisinya, yaitu akar 3x. Diputar ke sini, sama aja kan. Kita cari R-nya dulu. Ini A-nya dia adalah min 3, B-nya dia adalah 1 gitu kan. Ya, kita dapatkan R-nya adalah min 2 per 3 akar 3. Kita masukkan dan volumenya seperti ini, sama gitu kan. Sekarang kalau diputar terhadap sisi yang ini gitu kan. Kalau diputar terhadap sisi yang ini, kita cari R-nya dulu. A-nya dia adalah akar 3, B-nya adalah 1, C-nya adalah min 4 per akar 3 gitu kan. Kita dapatkan R-nya adalah min 2 per 3 akar 3. Kita dapatkan volumenya sama juga 16. Nah, sekarang ini. Jadi misalkan ada garis Y sama dengan 2X dan X sama dengan 6. Dia diputar terhadap sumbu X ini. Jadi kita nyari potongan di sini,
dan ketika diputarkan dia membentuk piringan kan. Titik pusat benda putarnya itu di X bar, Y bar besar, itu huruf besar. Nah, kan ini benda putar itu kan bentuknya gini kan. Nanti, nah itu gini. Sumbu X-nya di sini. Nah, di sini tuh ada sumbu Y, ada sumbu Z. Jadi dia tuh simetri terhadap sumbu Z. Sumbu YZ gitu. Oh, ini YZ ini ya. Dia simetri terhadap sumbu YZ. Artinya apa? Ketika dia di cerminan sini, dia dapatnya ini. Ketika dia di cerminan bawah, kita dapatnya ini gitu. Karena dia simetri terhadap sumbu YZ, maka titik pusat benda putarnya di Y dan di Z itu dia 0 itu di sini. Di X sama dengan 0. Gitu. Jadi cuma menyisakan X bar aja. Nah, begitu pula untuk piringan. Piringan itu kan dia juga berada di sumbu YZ. Nah, kita lihat nih. Ini Y, kesana kan Z. Ini ketika dia diproyeksikan ini kan, dicerminkan ini kan sama kayak ini gitu. Jadi untuk apa namanya, titik pusatnya jelas di tengah-tengah ini kan, gitu. Di X sama dengan 0. Nah, karena dia simetri terhadap sumbu YZ, maka dia pastinya di tengah-tengah gitu kan. Sehingga yang perlu kita tahu adalah X. Jadi dia itu di tengah-tengah sini, dia berjarak X dari pusat, dari sumbu dari sumbu Y di sini. Ini berjarak X. Jadi pusat masanya di X 00. Nah, sehingga pusat massa dari benda putar totalnya itu dia adalah jumlahan dari pusat massa masing-masing piringan ini dikalikan dengan volumenya dibagi dengan volume totalnya gitu. Jadi kita harus mencari tahu pusat massa dari salah satu piringan, terus kita jumlahkan terus sampai 0 dan 6 ini. Sekarang kita coba menghitung ini tadi. Nah, kita dapatkan integralnya sehingga sebenarnya dia adalah 4. Sehingga titik pusat dari volume benda putar ini dia tidak lain adalah 4,0 di sini gitu.